Kalau satu hari Bapak nyebar nih, dapat berapa banyak? Berapa ekor? Ya itu paling 1, 2. Ya kita sih takut Mas, tapi mau diapain kan ini kan sudah salah satu sumber kehidupan kami. Inilah Bala Balakang. Gugusan 15 pulau kecil di antara Kalimantan dan Sulawesi ini memang luar biasa indahnya. Kekayaan laut yang melimpah menjadi tumpuan hidup 1000 jiwa yang mendiami kepulauan ini. Riwayat keturunan suku Mandar makin menguatkan kehidupan mereka sebagai pelaut dan nelayan yang tangguh. Kabar tentang melimpahnya ikan di Bala Balakang bahkan sampai ke seberang pulau. Tak heran jika nelayan Sulawesi, Jawa, dan Madura beberapa kali datang ke Bala Balakang. Karang Bala Balakang memang terkenal di pasaran. Ikan tangkapan nelayan bahkan sudah lama masuk di pasaran ikan di Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Kapal nelayan yang saya tumpangi sudah hilir mudik sejak pagi. Hari ini, mereka mencoba mencari peruntungan untuk mendapatkan ikan-ikan besar. Ya, mereka hidup di daerah terpencil seperti di Kepulauan Bala Balakang ini membuat masyarakatnya harus berharap pada alam. Mereka harus hidup dari laut dan itu tidak mudah karena memang laut selalu berubah. Di masyarakat di sini mereka terus berharap pada laut sehari-hari dan saya akan mengajak Anda bagaimana masyarakat yang ada di Kepulauan Bala Balakang ini bertahan hidup sehari-hari dari kebaikan laut. Selengkapnya di Indonesia. Meski hari ini banyak nelayan turun melaut, namun mereka seperti sudah tahu lokasi menangkap ikan masing-masing. Laut yang begitu luas dan tak berpagar membuat siapa saja bebas mencari ikan. Cara menangkap ikan pun cukup beragam, mulai dari memancing atau yang mereka sebut kode-kode hingga menangkap dengan bulu. Saya kemudian menghampiri sebuah perahu di perairan yang tak begitu dalam. Keluarga nelayan ini tengah sibuk mencari rejeki dari ikan. Adalah Pak Sain yang sudah bersiap menyelam. Sementara 2 orang anaknya bertugas siaga di atas perahu menunggu hasil tangkapan ikan. Kegigihan mereka mencari ikan tergambar dari peralatan menyelam yang sangat sederhana. Lihat saja, kacamata dan katup udara usang yang mereka pakai. Sementara peralatan lain hanyalah selang panjang sekitar 100 meter, bekal bernafas dalam air. Dan inilah jantung kehidupan Pak Sain di dalam air. Ya, sebuah mesin kompresor penuh karat. Pada mesin angin ini, Pak Sain akan menggantungkan hidupnya selama di dalam air nanti. Setelah semua siap, bapak 8 anak ini segera turun ke dasar. Gugusan karang inilah Pak Sain dan para nelayan bubu berharap ada ikan yang terperangkap. Pak Sain harus ingat betul di mana bubu ditaruh sehari sebelumnya. Sementara di perahu, anak Pak Sain terus memperhatikan arah selang. Bocah ini harus memastikan bahwa selang dalam kondisi baik. Jika tidak, nyawa ayahnya lah taruhannya. Mereka harus hafal dengan kode-kode selang sebagai alat komunikasi dengan yang bertugas menyelam. Seperti masalah kekurangan udara, selang terjepit, hingga kompresor mati. Semua disampaikan melalui kode selang. Inilah mengapa nelayan bubu tak bisa mencari ikan sendirian. Harus ada yang berada di permukaan air untuk menjaga suplai angin lewat selang dan mesin kompresor. Gelembung udara mulai dekat dan muncul ke permukaan. Tak berapa lama, bubu berukuran 1 meter pun ikut muncul. Beberapa ekor ikan karang masuk perangkap. Namun, setelah diperiksa, ternyata isinya bukan ikan yang diburu Pak Sain. Dan Pak Sain pun kembali menyelam. Letak bubu yang kedua tak seberapa jauh dengan bubu yang pertama. Pak Sain hanya butuh waktu 10 menit membawa bubu ke permukaan. Kali ini, hasilnya lebih sedikit.
Tapi Pak Sain justru mendapat ikan buruannya, yakni ikan kerapu. Meski tak cukup besar, kerapu sunu kecil ini adalah rezeki bagi Pak Sain. Ikan karang ini harganya cukup tinggi jika masih hidup. Tak heran jika para nelayan sangat hati-hati saat mengambil ikan dari bubuk. Harga kerapu sunu hidup bisa mencapai Rp250.000 per kilogram. Namun jika sudah mati, harganya tak lebih dari Rp20.000 per kilonya. Hari ini mungkin bukan hari yang mujur bagi Pak Sain. Beberapa bumbu pasangannya tak menampakkan adanya ikan yang terperangkap. Sudah beberapa hari ini, penghasilan nelayan bubu tak bisa diharapkan. Angin selatan yang cukup kencang membuat arus di bawah air cukup besar. Akibatnya, banyak ikan bermigrasi ke karang-karang di laut dalam. Kalau satu hari Bapak nyebar nih, tadi sampai 9 bubu ya, dapat berapa banyak? Berapa ekor? Kalau sekarang, nah itu tadi sudah berapa tadi dilihat itu? Sudah 4. Iya 4 tadi kosong satu tadi 1 ekor ikan apa itu? Paling ya itu paling 1, 2. Sununya? Iya sununya. Paling itu pun kadang ada besar, kadang kecil yang kayak kita tadi dapat kan. Itu harga berapa itu yang tadi kita dapat? Kalau yang begitu tadi belum dibeli Pak. Bukan hanya cuaca saja yang menyebabkan berkurangnya hasil bubu. Banyaknya nelayan luar pulau yang singgah dan mencari ikan di Bala-Balakang tak urung berakibat pula pada berkurangnya populasi ikan karang. Sementara untuk mencari ikan di laut dalam, nelayan lokal tak cukup memiliki perahu dan jaring yang memadai. Usaha nelayan Bala-Balakang sudah begitu keras, tapi tetap saja alam yang menentukan hasilnya. Resiko kehilangan nyawa saat memakai kompresor sebagai alat bantu suplai udara seakan tak bermakna. Saya kembali berkeliling di perairan Bala-Balakang. Tak berapa lama, saya melihat kegiatan perahu yang mencurigakan. Bang, itu beda lagi. Beda lagi itu. Ya, Mirsa. Itu seperti ada yang mau cari ikan dengan cara yang lain, katanya sih dengan cara bom. Benar atau tidak kita tunggu dulu. Kita lihat mungkin benar dengan bom. Dugaan saya tak meleset. Perahu ini menangkap ikan dengan cara yang dilarang, yaitu dengan bom ikan. Benar ternyata pakai bom. Itu bom pertama dan mungkin akan ada bom kedua. Kita tunggu lagi. Jaraknya sama saya mungkin cuma nggak sampai 200 meter dan cukup terasa getarannya coba kita. Kaget saya bang. Kedatangan saya yang tak diundang membuat nelayan menghentikan aksinya. Mas, ini ikannya udah pada muncul tuh mas. Tak ada lagi bom kedua dan mereka pun buru-buru memungut ikan yang terkena bom. Miris, karena pemakaian bom ikan di Bala-Balakang ternyata bukan hal yang baru. Penggunaan bom ikan seolah menjadi jalan pintas bagi mereka untuk mendapatkan ikan secara cepat dan banyak. Itu ada takut nggak? Pas ngelempar itu saya aja kaget tuh, ada 300 meter padahal. Ya kita sih takut mas, tapi mau diapain kan, ini kan sudah salah satu sumber kehidupan kami. Dapatnya berapa banyak biasanya? Tergantung dari banyaknya ikan mas. Yang kali ini dapat banyak tak? Nah, kalau kayak semacam gini kan tidak terlalu banyak mas. Nggak terlalu banyak? Iya. Sebanding dah resikonya sama bapak? Ya kalau kita pikir mau diapain lagi mas, soalnya kan ini sudah menjadi kehidupan kami. Rasa takut terhadap aturan hukum mungkin jadi alasan kesekian bagi nelayan pemakai bom ikan. Mereka hanya berpikir mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Tak peduli karang yang rusak, serta biota laut lain yang ikut mati karena bom ikan. Sejumlah persoalan ternyata ada di balik maraknya bom ikan. Kedatangan kapal-kapal canggih dari luar Bala-Balakang membuat nelayan lokal tersingkir. Nelayan ini
sebenarnya tahu bahwa bom ikan berdampak buruk. Namun tak ada penyuluhan dan bimbingan dari dinas terkait membuat sejumlah nelayan buntu mencari jalan keluar. Nelayan-nelayan ini sebenarnya butuh bantuan dan pengarahan agar bisa melaut dengan hasil yang baik. Kehidupan di laut memang keras, namun secuil perhatian pemerintah kepada nelayan ini bisa jadi mengubah pola-pola melaut yang dilarang undang-undang. Bagi warga Bala-Balakang, rejeki ternyata tak hanya dari laut saja. Waktu tengah hari adalah saat di mana para ibu turun ke pantai mencari sumber makanan keluarga. Kima atau kerang raksasa adalah buruan para ibu ini. Teriknya matahari tak menyurutkan semangat mereka. Dan topeng unik ini dipakai para ibu untuk melindungi muka dan wajah. Saat air surut seperti ini, berburu kima menjadi lebih mudah. Mereka pun seakan berlomba mendapatkan kima sebanyak-banyaknya. Kima merupakan jenis kerang bivalvia yang berukuran besar. Hewan ini tumbuh subur di Laut Sulawesi dan Papua. Ukurannya pun beragam, mulai dari sekepalan tangan orang dewasa hingga ukuran yang besarnya lebih dari 2 meter. Di pesisir Bala-Balakang, terutama di Pulau Samataha, kima terbesar yang masih hidup berukuran 1 meter. Kima sebenarnya merupakan hewan yang dilindungi. Populasinya hingga kini terus menyusut. Padahal di Indonesia, terdapat 7 dari 9 jenis kima yang ada di dunia. Indonesia Timur memang menjadi daerah sebaran kima terbanyak, termasuk di Bala-Balakang. Di sini, kerang kima menjadi penganan musiman. Keadaan memaksa mereka mengambil hasil laut yang sudah langka ini. Nah, Bu, biasanya kimanya diapain biasanya kok itu? Kalau ada sisanya dimakan, dijual. Dijual? Iya. Berapa itu dijualnya biasanya? 40 ke atas. 40 ke atas? Habis diambil langsung dijual? Diambil, dikerja dulu, dibuang dengan hitamnya itu, baru dijemur. Oh, sampai kering? Iya, sampai kering. Cerita sedih tentang kima yang dijual pun seakan tak ada habisnya. Bagaimana tidak? Harga kima di luar negeri bisa mencapai $150 atau hampir 2 juta rupiah per kilogram. Sementara di Bala-Balakang, harganya hanya 30 hingga 40 ribu rupiah per kilogram. Kabar gembiranya, masih ada warga yang tak melulu memburu kima, namun juga membudidayakannya. Mereka juga membesarkan kima di beberapa sudut pulau. Hasil budidaya mereka bahkan sudah menghasilkan kima yang besarnya sampai 1 meter. Ini diambil juga buat dikeringkan? Enggak, dibesarkan. Besarkan nih? Udah berapa lama ini dibesarkan? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya Mirsa, jadi ternyata masyarakat di sini tuh cuma mengambil kima saat musim selatan aja, ketika udah nggak bisa nyari ikan. Dan buktinya ini sudah 1,5 tahun dibudidayakan dan masih ada puluhan lagi yang tersebar di Pulau Samataha ini. Wih, berat juga, Bu. Ini saya lepas lagi ya. Pandangan mata saya kali ini terusik oleh hamparan jaring apung warga. Ternyata selain melaut, sejumlah warga sudah mengembangkan budidaya ikan jaring apung. Keramba jaring apung memang belum terlalu populer di Bala-Balakang. Namun ternyata ini bisa menjadi jalan keluar mengatasi kehidupan nelayan saat musim angin tak menentu. Ikan kerapu sunu menjadi andalan para nelayan jaring ikan ini. Saat Hari Raya Imlek adalah masa panen raya mereka. Berada di keramba jaring apung ini menambah pemahaman saya akan pentingnya budidaya ikan selain mengandalkan hidup dari melaut. Pelajaran tentang kesabaran dan kedisiplinan saya dapat di sini. Seperti saat saya harus memberi makan ikan-ikan kerapu yang sudah kelaparan.
Pakannya berupa ikan kecil yang didapat dari memancing di pesisir. Ada sekitar 80 ekor kerapu sunu dan kerapu tikus di jaring ini. Setidaknya 2 hari sekali ikan harus diberi makan. Jika sampai terlewat, ikan kerapu bisa mati atau mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Sebenarnya kalau dari perhitungan kita sebagai masyarakat kecil di sini tuh betul-betul agak mahal. Maksudnya anggaran jutaan lah. Sampai jutaan? Iya. Kalau karamba apung begini kan drumnya aja itu sudah 300 satu biji. Banyak ya. Kemudian kita kalau mau kuat itu ya begini posisinya, harus sendaknya satu petak itu 5-6 biji. Itu udah berapa? Baru drumnya? Baru drumnya, belum kayunya. Jaringnya kena 70-an ribu 1 kilo. 70.000? Iya, kalau besar begini nih sampai hampir 10 kilo kita pakai. Hampir 700.000 berarti ya? Oh. Tapi pasarnya sudah ada? Atau jangan-jangan ntar udah dapat jaring begini, nggak tahu mau jual kemana gitu? Kalau sampai saat ini pemasaran di balak-balakang sini belum sulit kita. Belum sulit? Iya, cuman yang jadi masalah biasanya itu cuman masalah harga. Selama ini, budidaya kerapu sunu hanya untuk memenuhi permintaan dari Balikpapan. Cara memelihara pun masih sangat tradisional. Tak ada pemberian obat-obatan atau suplemen yang membuat ikan berkembang pesat. Tak jarang, tabungan warga pesisir ini justru menjadi petaka karena ikan banyak yang mati. Pernah nggak sih ada yang datang, ngasih penyuluhan, oh yang begini loh cara budidaya yang baik dan benar, gini loh cara yang mengurangi resikonya, karena ada nggak sih sebetulnya Pak, pelatihan begini? Selama saya di sini, seingat saya belum ada. Kayak dibilang penyuluhan apa segala itu kan, belum ada. Untuk sampai di balak-balakang sini. Terus Bapak nggak sama tahap? Ilmu budidayanya gimana? Ya secara alam aja, maksudnya kita kebiasaan di laut ya mungkin kira-kira aja Mas. Belum lagi soal harga ikan. Umumnya nelayan tak bisa berkutik dengan harga yang ditawarkan para pembeli. Harga murah harus mereka terima. Dalih pembeli bahwa kualitas ikan karamba jauh lebih rendah dibanding ikan tangkapan dari laut seakan tak bisa dibantah. Kerapu sunu dan kerapu tikus ini memang tabungan bagi para nelayan yang ada di Kepulauan Bala-Balakan, khususnya mereka yang ada di Pulau Samataha. Namun sayang, selain penuh resiko, karena memang di keramba jaring apung seperti ini, budidaya kerapu tikus dan kerapu sunu ini juga harganya tidak setinggi yang didapat dari alam. Tak main-main, beda harga kerapu budidaya dan tangkapan alam bisa 2 kali lipat. Maksudnya kita pasti pengen harga yang lebih tinggi. Tapi kan ibaratkan aturan itu memang sudah aturannya, jadi kita mau apa? Bisa apa kan? Sampai beda berapa Pak per kilonya antara yang di alam? Biasa itu sampai 200-an ribu lebih. Per kilonya? Per kilonya. Warga di ujung kepulauan sebenarnya punya hak yang sama untuk maju. Sama seperti warga negeri di pusat-pusat pemerintahan. Semangat dan keinginan berubah ada pada mereka. Mereka hanya butuh perhatian dan bimbingan pemerintah untuk menjadi lebih baik. Tak sepantasnya keinginan mereka kita abaikan, mengingat potensi alam bala-balakang yang bisa menjadi modal untuk memajukan mereka sebenarnya telah tersedia.